Perkenalkan, nama saya Febrianti Mantu dari kelas 5A, jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah BK di TK dan SD. Dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Bapak Jumadi Mursalam Tuasikal, SPD, MPD. Materinya yaitu mengenai tujuan dan prinsip BK di TK dan SD. Tujuan BK di TK dan SD yaitu membantu anak untuk lebih mengenal dirinya, kemampuannya, sifat-sifatnya, kebiasaannya, dan kesenangannya. Membantu anak mengembangkan potensi yang dimilikinya, membantu anak untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya, membantu anak mengembangkan potensi yang dimilikinya seoptimal mungkin. Sedangkan fungsi BK di TK dan SD, menurut Priyatno menyebutkan bahwa fungsi bimbingan dan konseling di sekolah adalah yang pertama, fungsi pemahaman, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memahami diri dan lingkungannya. Yang kedua, fungsi pencegahan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik mampu mencegah atau menghindarkan diri dari berbagai permasalahan yang dapat menghambat perkembangan dirinya. Yang ketiga, fungsi pengatasan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik mengatasi masalah yang dialaminya. Yang keempat, fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memelihara dan menumbuh kembangkan berbagai potensi dan kondisi yang positif yang dimilikinya. Sedangkan yang kelima yaitu fungsi advokasi, yaitu fungsi untuk membantu peserta didik memperoleh pembelaan atas hak dan atau kepentingan yang kurang mendapat perhatian. Prinsip-prinsip BK di TK dan SD. Yang pertama, sasaran layanan. Artinya bimbingan ini diberikan kepada semua individu atau peserta didik, baik yang tidak bermasalah maupun yang bermasalah, baik pria maupun wanita, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, baik yang kaya maupun yang miskin. Yang kedua, permasalahan individu. Artinya bimbingan ini diarahkan untuk membantu individu agar dapat melakukan pilihan dan mengambil keputusan disesuaikan dengan latar budaya dan pemahaman masalah. Tiga, program layanan. Artinya pelayanan bimbingan tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga, perusahaan atau industri, lembaga-lembaga, pemerintah atau swasta, dan masyarakat pada umumnya. Pelaksanaan program tersebut harus menyeluruh, fleksibel, dan perlu adanya evaluasi. 4. Tujuan dan pelaksanaan. Artinya yang menjadi tujuan yang diharapkan ini setelah siswa atau individu mendapatkan layanan bimbingan dan konseling, diharapkan individu dapat mandiri dan dapat mengendalikan diri dalam pelaksanaan program tersebut. Asas-asas BK di TK dan SD. Asas-asas bimbingan dan konseling merupakan jiwa dan nafas dari seluruh kehidupan layanan bimbingan dan konseling. Apabila asas-asas ini tidak dijalankan dengan baik, maka penyelenggaraan bimbingan dan konseling akan berjalan tersendat-sendat atau bahkan terhenti sama sekali. 4. Asas kekinian, yaitu asas yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling ialah permasalahan peserta didik atau klien dalam kondisi sekarang. 5. Asas kedinamisan, yaitu asas BK yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan yang sama hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan dari waktu ke waktu. 6. Asas keterbukaan, yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran layanan atau kegiatan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya
sendiri maupun menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. 7. Asas kemandirian, yaitu asas yang menunjukkan pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu peserta didik sebagai sasaran layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu-individu yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal diri sendiri dan lingkungannya, maupun mengambil keputusan, mengarahkan, serta mewujudkan diri sendiri. 8. Asas keterpaduan, yaitu asas yang menghendaki agar berbagai layanan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain, saling menunjang, harmonis, dan keterpadukan. 9. Asas kenormatifan, yaitu asas yang menghendaki usaha bimbingan dan konseling harus sesuai dengan norma-norma yang ada sehari-hari. Jika masalah yang dihadapi siswa adalah masalah yang melanggar norma, maka konselor harus mengarahkan siswa tersebut ke arah yang sesuai dengan norma yang berlaku. 10. Asas keahlian, yaitu asas yang menghendaki agar layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Profesionalitas guru pembimbing atau konselor harus terwujud, baik dalam penyelenggaraan jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling dan dalam penegakan kode etik bimbingan dan konseling. 11. Asas alih tangan kasus, yaitu asas yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas pada permasalahan peserta didik atau klien kiranya dapat mengalih tangankan kepada pihak yang lebih ahli. 12. Asas tuturi handayani, yaitu asas yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana mengayomi atau memberikan rasa aman, mengembangkan keteladanan dan dorongan serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk maju. Terima kasih, itulah materi yang dapat saya sampaikan dari materi tujuan dan prinsip BK di TK dan SD. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.